Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan tugas kami yaitu membuat sistem informasi klinik. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fitrah Syahwal dengan NIM 24110059. Perkenalkan, nama saya Riksa Mandala dengan NIM 24110079. Perkenalkan, nama saya Adeli Anggraini dengan NIM 24110056. Perkenalkan, saya Valena Piansa dengan NIM 24110061. Perkenalkan, saya Yesi Wulandari dengan NIM 24110076. Klinik merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan pemeriksaan bagi masyarakat. Lalu klinik juga memiliki beberapa bagian penting seperti administrasi, dokter, dan juga apotek. Nah, dalam proses pelayanan, pasien melakukan pendaftaran terlebih dahulu sebelum mendapatkan nomor antrian dan juga melakukan pemeriksaan dengan dokter. Nah, setelah pemeriksaan, dokter memberikan diagnosa dan resep obat yang kemudian akan diproses oleh apoteker. Di sini ada analisis kebutuhan ya, analisis kebutuhan fungsional. Yang pertama, sistem dapat melakukan login. Yang kedua, sistem dapat menyimpan data pasien. Yang ketiga, sistem dapat mengelola data pemeriksaan. Yang keempat, sistem dapat mengatur nomor antrian. Yang kelima, sistem dapat mencatat diagnosa pasien. Yang keenam, sistem dapat mengelola resep obat. Dan yang terakhir, yang ketujuh, sistem dapat mencatat penyerahan obat. Ya. Dan di sini juga ada kebutuhan non fungsional. Yang pertama adalah usability. Sistem dirancang dengan tampilan yang sederhana dan mudah dipahami sehingga digunakan dengan mudah oleh pasien, oleh admin, dokter maupun apoteker. Yang kedua ada security. Sistem menggunakan proses login dengan username dan password yang untuk menjaga keamanan data. Selain itu, setiap pengguna memiliki hak akses yang berbeda sesuai perannya masing-masing. Yang ketiga ada availability. Sistem dapat diakses kapan saja selama 24 jam. Jadi sehingga memudahkan pengguna dalam melakukan pelayanan dan pengolahan data. Dan yang keempat, yang terakhir ada maintainability. Jadi maintainability itu sistem dapat dirancang dengan struktur yang sederhana agar mudah untuk dikelola, mudah untuk diperbaiki dan juga dikembangkan di masa yang datang. Seperti itu. Baik, di sini ada use case diagram ya. Jadi use case diagram sistem informasi klinik ini ada 4 aktor: pasien, admin, dokter, dan apoteker. Untuk use case-nya di sini ada login ya, mendaftar pemeriksaan, memilih poli, menentukan nomor antrian yang di-include ke memilih poli, memeriksa pasien, menulis anggota yang di-include ke memeriksa pasien, lalu mengelola resep obat, di-extend ke menyerahkan obat. Ya. Dan untuk use case description-nya ya di sini ada use case untuk login. Untuk login, aktornya ada pasien, admin, dokter, dan apoteker. Proses autentikasi tujuannya itu untuk proses autentikasi user ke dalam sistem. Nah, di main flow-nya di sini ada aktor membuka halaman login, lalu sistem menampilkan form login, aktor menginput username dan password, lalu sistem validasi data, dan yang terakhir sistem menampilkan dashboard sesuai role. Lalu ada alternatif flow-nya ya, untuk lupa password. Jika pengguna lupa password, aktor memilih lupa password, lalu sistem meminta email, aktor menginput emailnya, lalu sistem mengirim link reset untuk password, lalu aktor membuat password baru, dan yang terakhir sistem menyimpan password baru. Preconditionnya user sudah memiliki akun, post conditionnya user berhasil masuk ke akun. Lalu ada lagi untuk use case mendaftar pemeriksaan. Jadi deskripsinya tuh pasien melakukan pendaftaran untuk pemeriksaan, aktornya pasien. Jadi dari main flow-nya itu pasien memilih menu pendaftaran, lalu sistem menampilkan form pendaftaran, lalu pasien mengisi data,
Yang terakhir, pasien sistem menyimpan data. Preconditionnya pasien sudah login, post conditionnya pendaftaran tersimpan. Lalu untuk use case memilih poli, deskripsinya pasien memilih poli, tujuan pemeriksaan, aktornya pasien, main flow-nya pasien memilih poli, lalu sistem menampilkan daftar poli, pasien memilih salah satu poli, yang terakhir sistem menyimpan data. Alternatif flow-nya di sini pasien ingin mengganti poli, pasien sudah memilih ulang poli, terus sistem memperbarui pilihan. Preconditionnya pasien sudah mendaftar, post conditionnya poli tersimpan. Nah, lalu yang satu lagi ada untuk use case menentukan nomor antrian. Jadi admin menetapkan nomor antrian untuk pasien yang mendaftar. Aktornya admin, main flow-nya admin membuka data pendaftaran pasien, lalu sistem menampilkan pasien yang belum memiliki nomor, admin memilih pasien, sistem menghasilkan nomor antrian, sistem menyimpan dan menampilkan nomor, lalu sistem mengupdate status pasien menjadi terdaftar dalam antrian. Preconditionnya pasien sudah melakukan pendaftaran dan memilih poli, post conditionnya pasien mendapatkan nomor antrian. Lalu ada use case memeriksa pasien. Deskripsinya dokter melakukan pemeriksaan terhadap pasien, aktornya dokter. Main flow, dokter membuka daftar antrian, lalu sistem menampilkan data pasien, dokter memanggil pasien, lalu sistem menyimpan hasil pemeriksaan, lalu dokter melakukan pemeriksaan. Preconditionnya pasien sudah terdaftar dan memiliki nomor antrian, post conditionnya hasil pemeriksaan tersimpan. Untuk use case menulis diagnosa, dokter mencatat hasil diagnosa pasien, aktor dokter, main flow-nya dokter membuka form diagnosa, sistem menampilkan form, dokter mengisi diagnosa, lalu sistem menyimpan data. Preconditionnya pemeriksaan sudah dilakukan, post conditionnya diagnosa tersimpan. Untuk use case mengelola resep obat, dokter membuat resep obat berdasarkan diagnosa, aktornya dokter, dokter membuka menu resep, sistem menampilkan form resep, dokter menginput obat, sistem menyimpan resep. Alternatif flow-nya jika tidak memerlukan resep, dokter memutuskan tanpa obat, sistem menyelesaikan proses tanpa resep. Preconditionnya diagnosa sudah tersedia, post conditionnya resepnya sudah tersimpan. Lalu yang untuk use case terakhir, menyerahkan obat, apoteker memberikan obat kepada pasien sesuai resep, aktornya apoteker, main flow-nya apoteker membuka data resep, sistem menampilkan resep pasien, lalu apoteker menyiapkan obat, sistem mencatat penyerahan, dan yang terakhir apoteker menyerahkan obat. Preconditionnya resep tersedia, post conditionnya obat diterima pasien dan statusnya tercatat. Ya, sekian untuk penjelas use case diagram dan use case description. Di sini saya akan mempresentasikan activity diagram sistem informasi pelayanan klinik. Activity diagram ini menggambarkan alur aktivitas yang dilakukan oleh pengguna dan sistem dalam menjalankan setiap proses pelayanan, mulai dari proses login hingga penyerahan obat kepada pasien. Yang pertama, ada activity diagram login. Pada diagram ini, yang pertama ditampilkan proses login ke dalam sistem. Proses ini diawali ketika pengguna memasukkan username dan password pada halaman login. Setelah itu, sistem melakukan proses validasi terhadap data yang telah dimasukkan. Apabila data dimasukkan sesuai dengan data yang tersimpan di dalam basis data, maka sistem akan memberikan hak akses kepada pengguna dan mengarahkan pengguna ke halaman utama. Namun sebaliknya, apabila username atau password tidak sesuai, sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan meminta pengguna untuk mengulangi proses login. Tujuan dari proses ini adalah untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki hak akses yang dapat menggunakan sistem. Yang kedua, ada activity diagram lupa password. Nah, diagram kedua menjelaskan proses lupa password.
Proses dimulai ketika pengguna memilih menu lupa password. Selanjutnya pengguna memasukkan alamat email atau data identitas yang telah terdaftar pada sistem. Kemudian sistem melakukan verifikasi terhadap data tersebut. Apabila data tidak valid, sistem akan mengirimkan tautan atau kode verifikasi yang digunakan untuk membuat password baru. Yang ketiga ada activity diagram mendaftar pemeriksaan. Nah, diagram ketiga menggambarkan proses pendaftaran pemeriksaan. Prosesnya dimulai ketika pasien memilih menu pendaftaran. Selanjutnya pasien mengisi data yang diperlukan seperti identitas pasien dan informasi pemeriksaan. Sistem akan melakukan validasi terhadap data yang telah diinput. Apabila terdapat data yang belum lengkap atau tidak sesuai, sistem akan meminta pasien untuk melengkapi atau memperbaiki. Selanjutnya, pada slide selanjutnya ada activity diagram memilih poli. Nah, diagram ini menjelaskan proses pemilihan poli. Jadi, setelah berhasil melakukan pendaftaran, pasien memilih poli yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan, seperti poli umum, poli gigi, atau poli lainnya. Sistem kemudian menampilkan daftar poli yang tersedia. Setelah pasien menentukan pilihan, sistem akan menyimpan data poli yang dipilih sebagai dasar untuk pelayanan berikutnya. Terus ada juga activity diagram menentukan nomor antrian. Diagram berikutnya menjelaskan proses penentuan nomor antrian. Setelah pasien memilih poli, sistem secara otomatis memeriksa jumlah antrian yang sedang berlangsung pada nomor poli tersebut. Nah, selanjutnya juga sistem menghasilkan nomor antrian sesuai untuk urutan pendaftaran dan menyimpan ke dalam database. Kemudian nomor antrian itu ditampilkan kepada pasien sebagai acuan saat menunggu giliran pemeriksaan melalui proses ini. Selanjutnya ada activity diagram pemeriksaan pasien. Nah, diagram ini menggambarkan proses pemeriksaan pasien oleh dokter. Jadi misalkan dokter memanggil pasien berdasarkan nomor antrian yang telah ditentukan. Selanjutnya dokter melakukan pemeriksaan terhadap kondisi pasien dan mencatat hasil pemeriksaan ke dalam sistem. Berdasarkan hasil diagnosis, dokter menentukan tindakan medis yang diperlukan. Apabila pasien memerlukan obat, dokter akan membuat resep yang selanjutnya diteruskan ke bagian apotek untuk diproses. Selanjutnya ada activity diagram mengelola resep obat. Jadi di bagian ini tugasnya apoteker untuk menerima resep yang telah dibuat oleh dokter melalui sistem. Nah, apoteker melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kesesuaian resep. Apabila terdapat kesalahan atau data yang belum lengkap, resep akan dikembalikan kepada dokter untuk dilakukan perbaikan. Namun apabila resep telah sesuai, sistem akan menyimpan data resep dan melanjutkan proses penyiapan obat. Tahapan ini bertujuan untuk mengurangi resiko kesalahan dalam pemberian obat kepada pasien. Selanjutnya ada activity diagram mengelola obat. Tugas apotek melakukan pengelolaan data obat mulai dari menambahkan data obat baru, memperbarui informasi obat, hingga mengubah jumlah stok obat yang tersedia. Setiap perubahan yang dilakukan akan disimpan oleh sistem sehingga informasi mengenai persediaan obat setelah diperbarui secara real time. Dengan adanya proses ini, ketersediaan obat dapat dipantau dengan lebih efektif dan mempermudah proses pelayanan kepada pasien. Nah, di sini juga yang terakhir ada activity diagram menyerahkan obat. Diagram ini menggambarkan proses penyerahan obat kepada pasien. Jadi setelah resep selesai diproses, apoteker menyiapkan obat sesuai dengan resep dokter. Sebelum obat diserahkan, dilakukan pengecekan kembali untuk memastikan kesesuaian antara resep, jenis obat, jumlah obat, dan identitas pasien. Apabila seluruh data telah sesuai, obat diserahkan kepada pasien disertai dengan penjelasan mengenai aturan pemakaian, dosis, serta informasi penting lainnya terkait pemilihan obat.
Setelah pasien menerima obat, proses pelayanan dinyatakan selesai. Baik, jadi berdasarkan keseluruhan activity diagram yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa sistem ini memiliki alur proses yang terintegrasi, dimulai dari proses login, pemulihan password, pendaftaran pemeriksaan, pemilihan poli, penentuan nomor antrian, pemeriksaan pasien, hingga pengelolaan resep obat dan data obat. Demikian presentasi atau pemaparan dari saya. Jadi di sini ada user login, semua pengguna melakukan login terlebih dahulu. Setelah berhasil login, sistem mengarahkan pengguna sesuai role-nya. Terus di sini ada admin, ada pasien, ada dokter, dan ada apoteker. Di sini ada role pasien. Jadi di sini pasien itu setelah login sebagai pasien mengisi pendaftaran data yang dimasukkan berupa identitas pasien dan tujuan poli. Setelah pendaftaran disimpan, pasien masuk ke proses antrean. Jadi hubungan satu pasien dapat melakukan banyak pendaftaran. Kemudian ada form pendaftaran. Kelas pendaftaran menyimpan data seperti ID daftar, tanggal daftar, terus ada statusnya sebagai string, dan ada dan data diteruskan ke poli. Di sini poli bertugas mengatur pelayanan sesuai tujuan pasien. Dari poli, sistem membuat antrian. Pasien menunggu giliran diperiksa dokter, terus dilanjut ke admin. Admin memiliki tugas mengelola data poli, mengatur atau menambah antrian melalui fungsi atur antrian. Jadi admin bertanggung jawab terhadap kelancaran proses pelayanan. Terus ada pemeriksaan. Pemeriksaan itu nanti hasil pemeriksaan itu nanti disimpan pada kelas pemeriksaan. Data ini menjadi dasar pembuatan diagnosa. Terus pada ID diagnosa itu dokter membuat diagnosa menggunakan fungsi buat diagnosa. Terus nanti si dokter akan mengisi di diagnosa. Hasilnya akan ada hasil pemeriksaan, penyakit yang dialami pasien, tanggal diagnosa. Terus kemudian ada resep. Di sini dokter bisa memberi interaksi tambah obat, menyimpan beberapa resep obat, dan tanggal resep obat, kapan terakhir kali dibuat, dan kapan terakhir kadaluarsanya gitu kan, ada masa berlaku obat. Terus ada resep detailnya. Di sini menjelaskan resep obat apa yang diberikan, jumlah obat, aturan pakai, subtotal. Satu resep dapat memiliki banyak detail obat. Terus ada obat, setiap detail resep terhubung ke data obat yang memiliki ID obat, nama obat, stok obat, harga. Saat obat diberikan, stok akan diperbarui oleh sistem. Terus ada apoteker. Di sini apoteker itu bertugas mengelola resep, menyerahkan obat kepada pasien, dan nanti dia akan menyerahkan obat. Tahap terakhir adalah penyerahan obat atau yang disimpan. Jadi sistem itu akan bekerja sebagai ID penyerahannya, tanggal penyerahannya, catatan. Kesimpulan alurnya itu, alur sistem secara keseluruhan adalah login, dilanjutkan pasien melakukan pendaftaran, poli antrian, terus dokter melakukan pemeriksaan diagnosa resep, detail resep, obat, apoteker menyerahkan obat, lalu pelayanan selesai. Di sini saya akan menjelaskan sequence diagram login. Sequence diagram login menggambarkan proses autentikasi penggunaan sebelum menggunakan sistem. Aktor pada proses ini adalah pengguna yang dapat berupa pasien, admin, dokter, maupun apoteker. Yang pertama, pengguna memasukkan username dan password ke dalam sistem. Selanjutnya, sistem memvalidasi data tersebut dengan mencocokkannya ke database. Jika data valid, database mengirimkan hasil validasi ke sistem. Kemudian sistem menampilkan dashboard sesuai dengan hak akses pengguna.
Apabila data tidak sesuai, sistem akan menampilkan pesan bahwa login gagal. Selanjutnya ada sequence diagram daftar pemeriksaan. Diagram ini menunjukkan proses pendaftaran pemeriksaan oleh pasien. Setelah berhasil login, pasien memilih menu pendaftaran sehingga sistem menampilkan formulir pendaftaran. Pasien kemudian mengisi data yang diperlukan, lalu sistem menyimpan data tersebut ke database. Setelah data berhasil disimpan, sistem memberikan konfirmasi bahwa pendaftaran berhasil dilakukan. Selanjutnya ada sequence diagram memilih poli. Pada proses ini, pasien memilih poli tujuan pemeriksaan. Sistem terlebih dahulu mengambil daftar poli yang tersedia dari database, kemudian menampilkannya kepada pasien. Setelah pasien memilih salah satu poli, sistem menyimpan dan pilihan tersebut ke database, lalu memberikan informasi bahwa poli berhasil dipilih. Selanjutnya ada sequence diagram menentukan nomor antrian. Diagram ini menggambarkan proses admin dalam menentukan nomor antrian pasien. Admin membuka data pendaftaran pasien, kemudian sistem mengambil data pasien yang belum memiliki nomor antrian dari database. Setelah admin memilih pasien, sistem menghasilkan nomor antrian secara otomatis, menyimpannya ke database, memperbarui status pasien dan menjadi terdaftar dalam antrian. Lalu menampilkan nomor antrian kepada admin maupun pasien. Selanjutnya ada sequence diagram memeriksa pasien. Pada diagram ini, dokter melakukan pemeriksaan terhadap pasien yang telah memiliki nomor antrian. Dokter membuka daftar antrian, kemudian sistem mengambil data pasien dari database dan menampilkannya. Setelah pemeriksaan selesai, dokter menginput hasil pemeriksaan ke sistem. Sistem kemudian menyampaikan hasil pemeriksaan ke database dan memberikan konfirmasi bahwa data berhasil disimpan. Selanjutnya ada sequence diagram menulis diagnosa. Setelah pemeriksaan selesai, dokter melanjutkan dengan menuliskan diagnosa pasien. Dokter membuka formulir diagnosa, kemudian mengisi hasil diagnosa sesuai kondisi pasien. Sistem menyimpan diagnosa tersebut ke database dan memberikan notifikasi bahwa diagnosa berhasil disimpan. Selanjutnya ada sequence diagram mengelola resep obat. Diagram ini menjelaskan proses pembuatan resep obat oleh dokter. Berdasarkan diagnosa yang telah dibuat, dokter membuka menu resep obat dan menginput obat yang akan diberikan kepada pasien. Sistem menyimpan data resep ke database dan mengonfirmasi bahwa resep berhasil dibuat sehingga dapat diakses oleh apoteker. Selanjutnya ada sequence diagram menyerahkan obat. Diagram terakhir ini menunjukkan proses penyerahan obat oleh apoteker. Apoteker membuka data resep pasien, kemudian sistem mengambil data resep dari database dan menampilkannya. Setelah obat disiapkan sesuai resep, apoteker menyerahkan obat kepada pasien. Sistem kemudian memperbarui status penyerahan obat di database sehingga proses layanan pasien dinyatakan selesai. Nah, secara keseluruhan, sequence diagram ini menunjukkan urutan komunikasi antar aktor dan sistem pada setiap proses pelayanan di klinik, mulai dari login, pendaftaran, pemilihan poli, pemberian nomor antrian, pemeriksaan dokter, pencatatan diagnosa, pembuatan resep, hingga penyerahan obat kepada pasien. Dengan sequence diagram ini, alur interaksi antar pengguna dan sistem menjadi lebih jelas serta memudahkan proses implementasi sistem di tahap pengembangan. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan prototipe menggunakan Figma. Di sini sistem informasi klinik. Untuk halaman pertama di sini terdapat registrasi bagi pengguna yang belum membuat akun dengan memasukkan nama lengkap, username, email, nomor telepon, tanggal lahir, password, kemudian konfirmasi password. Kemudian kita daftar akun. Nah, kemudian di sini dengan memasukkan username dan password, kemudian login akan memasuki dashboard dengan role masing-masing. Nah, kemudian untuk di sini juga kita memiliki fitur lupa password,
dengan memasukkan email yang terdaftar pada akun, kemudian link riset akan dikirim ke email kita. Nah, yang pertama di sini ada halaman dashboard bagi pasien. Di sini pasien mendaftar pemeriksaan dengan memasukkan nama pasien, NIK, nomor telepon, tanggal pemeriksaan dengan keluhan. Kemudian kita klik daftar. Kemudian di sini pengguna memilih polis sesuai dengan kebutuhan. Kemudian simpan dan dapatkan nomor antrian. Di sini kita akan mendapatkan nomor antrian dengan estimasi waktunya sekian. Nah, kemudian di sini pasien juga dapat melihat riwayat pemeriksaan. Nah, kemudian di sini pasien juga dapat melihat profil pribadi, bisa juga mengupdate profil pribadi. Di sini juga bisa mengubah password. Baik, selanjutnya di sini terdapat tampilan dashboard untuk admin. Yang pertama di sini admin dapat mengelola pendaftaran pemeriksaan untuk per hari ini. Nah, kemudian admin juga dapat mengelola poli, dapat mengubah, menghapus, dan menambah. Kemudian selanjutnya di sini admin juga dapat mengelola dan memantau antrian pasien di setiap poli. Nah, di sini untuk terdapat total antrian hari ini terdapat 30, kemudian menunggu pasien ada 23 pasien, kemudian yang sedang diperiksa 3 pasien. Nah, di sini bisa dilihat admin dapat melakukan panggilan terhadap pasien. Nah, untuk selanjutnya di sini terdapat data pasien yang mana di sini admin dapat mengelola data pasien. Dilihat di sini yaitu di sini ada total pasien 198, pasien perempuannya, pasien laki-lakinya, kemudian pasien baru untuk bulan ini. Kemudian yang terakhir di sini admin juga dapat mengelola pengguna. Baik, untuk selanjutnya di sini ada dashboard tampilan untuk dokter. Nah, di sini dokter dapat melihat pasien, kemudian pendingnya selesai, kemudian dan resep. Nah, di sini untuk pemeriksaan pasien, jika pasien telah dipanggil kemudian diperiksa, maka dokter akan menginput informasi pribadi pasien, kemudian mendiagnosa pasien, kemudian yang terakhir memberi obat. Nah, kemudian di sini dokter juga bisa melihat riwayat pasien, kemudian bisa melihat detail riwayat pasien. Dan terakhir di sini dokter dapat mengupdate profil. Selanjutnya di sini terdapat dashboard untuk apoteker. Di sini apoteker dapat melihat jadwal praktek. Kemudian di sini bisa melihat ajuan obat dari dokter. Kemudian dapat melihat riwayat resep obat. Kemudian apoteker juga bisa melihat daftar obat apa saja yang tersedia. Dan yang terakhir, di sini apoteker bisa mengubah informasi pribadi. Jadi kesimpulannya berdasarkan use case yang telah dibuat, sistem informasi klinik untuk mengintegrasikan seluruh proses pelayanan menjadi lebih terstruktur dan efisien. Sistem ini melibatkan 4 aktor utama yaitu pasien, admin, dokter, dan apoteker yang masing-masing memiliki peran dalam alur pelayanan mulai dari pendaftaran, pemeriksaan, hingga pemberian obat. Secara keseluruhan,
use case yang dibuat menunjukkan bahwa sistem mampu mendukung kebutuhan operasional klinik secara menyeluruh, serta mempermudah interaksi antar aktor dalam memberikan pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien. Ya, mungkin cukup sekian dari kelompok 6 ya. Bila mana ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.